Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema dari ibadah penutupan tahun pelayanan PAM Klasis GK Port Numbai di hari ini sebagaimana yang diberikan oleh seksi PAM Klasis Port Numbai adalah mengabdi menjadi teladan dan rendah hati di bawah tangan Tuhan. Dan itu juga yang menjadi tema perenungan kita di hari ini berdasarkan dua bagian pembacaan Alkitab yang telah kita baca bersama-sama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya minta saudara-saudari meneruskan peribahasa berikut ini. Ini peribahasa yang kita semua sudah tahu. Peribahasanya demikian. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan apa? Ibu majelis yang jawab. Yang di depan sini tidak menjawab. Harimau mati meninggalkan belang. Nanti pelajaran bahasa Indonesia lihat kembali untuk peribahasa. Ya, ini peribahasa yang kita sudah biasa pelajari dan dengar. Manusia mati meninggalkan nama. Manusia mati meninggalkan nama. Apa yang dimaksud dengan nama? Manusia mati meninggalkan nama. Apa yang saudara-saudari mengerti tentang nama ketika kita mendengar manusia mati meninggalkan nama? Nama itu apa? Berarti meninggalkan nama atau manusia mati meninggalkan nama? Apa yang dimaksud dengan nama itu? Nama artinya nama saja. Nama baik. Nama baik dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Nama artinya perilaku. Perilaku yang baik atau yang buruk? Yang baik, ya. Nama berarti nama baik dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari, perilaku. Apalagi perbuatan. Kenangan, teladan, ya, prestasi. Ya. Saya yang jawab sendiri. Meninggalkan keburukan juga kah? Ya. Padahal kalau ada orang yang meninggal, biasa ketika ada yang sambutan pasti disampaikan yang baik-baik, tidak ada yang buruk. Dia punya apa-apa yang dia buat kebaikan-kebaikannya selama hidup. Biasanya tidak disampaikan yang buruk-buruk. Jadi itu yang biasa disampaikan kalau ada yang meninggal. Hal-hal yang baik, yang baik-baik yang biasa disampaikan ketika seseorang meninggal. Tetapi bukan berarti kita tunggu sampai mati baru nanti disebut yang baik-baik. Jadi tidak usah tunggu sampai mati supaya kita disebut, kita punya kebaikan-kebaikan disebut di sana. Tetapi lakukan kebaikan itu dari sekarang, di saat ini, selagi masih ada kesempatan. Jangan tunggu sampai mati baru sebut yang baik-baik. Selama masih hidup, lakukanlah kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Selama Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan itu untuk menjadi teladan, seperti kita tema di hari ini. Saudara-saudari, memang ini tidak mudah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Mengabdi, menjadi teladan, merendahkan hati atau diri di bawah tangan Tuhan. Karena itu sekali lagi kita diajak lewat firman Tuhan di hari ini untuk belajar dari dua bagian firman Tuhan ini. Secara khusus surat Paulus yang ditulis kepada Timotius. Timotius ini seorang pemimpin jemaat yang masih sangat muda. Dia diutus untuk mengabdi bagi pekerjaan Tuhan, tetapi sekaligus diminta menunjukkan keteladanannya sebagai seorang muda. Jadi kalau kita melihat Timotius ini bahkan dianggap sebagai, dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 2 oleh Paulus, anakku yang sah di dalam iman. Paulus sangat mengasihi Timotius sebagai seorang pemimpin yang masih muda dan dia memberikan perhatian khusus serta memberikan nasihat-nasihat penguatan. Dan itu yang kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Karena sebagai seorang pemimpin yang masih muda, Timotius menghadapi tantangan yang sangat berat di jemaat yang dia pimpin. Dan salah satu persoalan yang dihadapi Timotius adalah adanya pengajaran sesat. Itu yang kita lihat di dalam 1 Timotius 4
ayat 1 dan 2 kalau kita lihat kembali ke ayat-ayat sebelumnya. Dan pengajaran sesat ini tentu dapat membuat umat yang digembalakan oleh Timotius ini menjadi gelisah. Apalagi tokoh pemberita ajaran sesat ini bukan orang biasa-biasa. Dua di antara mereka itu disebut Himeneus dan Filetus di 2 Timotius 2 ayat 17. Itu mereka juga pengajar yang cukup tersohor pada waktu itu. Dan tidak mudah bagi Timotius untuk menaklukkan mereka dalam adu argumentasi. Itu karena dua orang ini mungkin usia lebih tua dari Timotius dan mereka sudah punya pengetahuan yang jauh lebih tinggi mungkin dari Timotius seperti itu. Jadi mungkin Timotius kesulitan untuk berargumentasi dengan mereka. Dan dengan kemampuan itu mereka dapat memalingkan telinga pendengarnya dari kebenaran Injil. Itu yang dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 4. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam keadaan seperti itulah Timotius diutus untuk berkarya. Timotius harus siap untuk berhadapan dengan mereka, berkompetisi. Dia akan mengajarkan kebenaran menurut Injil. Pengajar sesat akan mengajarkan kebenaran menurut akal sehat. Lalu apa nasihat Paulus supaya Timotius dapat memenangkan kompetisi itu? Dan ayat 11 sampai ayat 16 ini menjadi kunci jawabannya. Yang pertama, Paulus bilang sama Timotius, ingatlah pada tujuan, fokus pada tujuanmu. Di ayat 11, pengajar sesat itu hebat, berkompetisi dengan mereka pasti melelahkan. Mungkin juga kau kecewa, frustasi, patah semangat, tetapi dengan mengingat tujuanmu, semangat itu akan terus berkobar. Dan tujuan karya Timotius adalah untuk mengabarkan Injil, dan tujuan ini yang harus terus diingat oleh Timotius. Jadi kalau kita juga dalam hidup ini sedang berkompetisi, ingatlah tujuan apa yang kita mau raih. Tetapi jangan demi tujuan itu kita melakukan apa saja, itu bahkan hal-hal yang mungkin tidak benar. Tapi lakukanlah dengan cara-cara yang benar. Nah, lalu Paulus melanjutkan nasihatnya yang kedua kepada Timotius. Kalau mau berkompetisi, berkompetisilah dengan sehat. Itu di ayat 12. Karena itu Paulus mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi anggapan muda, ya, anggapan muda ini kemudian dipakai oleh pihak lawan sebagai hinaan, sebagai hinaan, menunjukkan seseorang yang dianggap kurang mampu dan kurang berpengalaman. Dan upaya ini dilakukan untuk menciptakan rasa minder pada Timotius. Dengan minder, Timotius tidak dapat berkompetisi dengan baik. Jadi sebuah contoh berkompetisi yang tidak sehat. Tetapi Paulus menganjurkan untuk melawan anggapan itu dengan positif. Dia mengajar Timotius untuk berkompetisi dengan sehat, yaitu mengembangkan sikap yang baik dalam perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, dan kesucian atau kemurnian. Lalu hal yang ketiga, Paulus menasihati Timotius harus tekun mengembangkan kemampuan dirinya. Tekun mengembangkan kemampuan dirinya. Dia harus belajar menggali lebih firman Tuhan, menggali lebih dalam kebenaran firman Tuhan, sekaligus juga mempraktikkan apa yang dia pelajari itu dalam membangun jemaat. Atau kalau kita pakai bahasa pendidikan, Timotius itu harus learning by doing. Apa yang dia pelajari harus dia praktekkan. Karena dengan seperti itu, apa yang dia pelajari tidak segera lenyap dari pikirannya atau akalnya, tetapi itu terus dia pahami dan dia akan terus melakukannya. Dan hal yang keempat yang dinasihati oleh Paulus kepada Timotius adalah mengawasi diri. Mengawasi diri sendiri. Atau dalam bahasa lain, Timotius itu harus berani untuk melakukan autokritik. Dia tidak boleh puas diri. Orang yang puas diri itu kemudian mudah lengah, merasa mengetahui segala sesuatu. Jadi Timotius diajak Paulus untuk melihat dirinya dengan kritis. Dan dengan itu dia harus terus memperbarui dirinya. Nah, menariknya sekalipun dua tokoh tadi yang menjadi lawan Timotius, Himeneus dan Filetus, Paulus tetap memberi nasihat supaya Timotius itu tetap lemah lembut. Paulus akan mau mengatakan sekalipun mereka berkompetisi, tetapi harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi,
4 hal tadi yang disebutkan tadi itu diarahkan oleh Paulus kepada Timotius, supaya Timotius itu sebagai seorang muda dia menunjukkan kualitas hidup yang baik, hidup yang benar. Jadi kualitas hidup atau bisa kita katakan sebuah teladan iman. Jadi apa yang menjadi nasihat Paulus? Dinasihatkan kepada Timotius supaya dia lakukan, dan itu menjadi teladan iman dia kepada jemaat yang dia pimpin. 4 hal tadi. Timotius, ingatlah pada tujuanmu. Kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, harusnya kita semua ini punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita sebagai orang percaya itu adalah hidup ini selalu memuliakan Tuhan. Hidup mengabdi bagi Tuhan, melayani Tuhan, dan bukan sebaliknya, menyakiti hati Tuhan. Jadi ingatlah selalu pada tujuanmu, tujuan hidupmu sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, berjuang dan berkompetisi dengan sehat, dengan tetap mengembangkan sikap baik dalam perkataan, perbuatan, dalam kesetiaan, bahkan dalam kesucian hidup. Tadi yang ketiga adalah terus mengembangkan, tekun mengembangkan kemampuan-kemampuan diri. Didasari dengan terus menggali firman Tuhan dan mempraktekkan dalam kehidupan. Dan yang keempat itu adalah kenali diri, awasi diri, kuasai diri. Kadang sebagai anak-anak muda, kalau sudah di atas angin, kita rasa punya sesuatu yang lebih dari orang lain, kadang kita lupa diri, lalu menjadi orang-orang yang sombong. Tapi di akhir dari nasihat Paulus dia katakan, di atas semuanya itu, rendahkanlah hatimu, kuasailah dirimu. Karena itu menjadi sebuah kekuatan untuk terus kamu maju dan mengembangkan dirimu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah kualitas hidup yang diharapkan oleh Paulus. Dan kita yakin bahwa Timotius melakukan itu dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin jemaat yang masih muda. Dia menunjukkan kualitas hidup, dia menunjukkan teladan iman yang sudah diajarkan oleh Paulus. Dia membuktikannya sebagai seorang muda. Ingat pada tujuan, berkompetisi dengan baik, tekun mengembangkan kemampuan, kenali diri, awasi dirimu. Jangan sampai sombong dan seterusnya. Karena ada Tuhan yang jauh lebih kuat dari kita. Dialah yang akan menuntun kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar hari ini dari teladan iman Paulus, tetapi juga itu diajarkan kepada Timotius. Mereka menjadi tokoh-tokoh atau teladan-teladan iman bagi kita. Kalau 2000 tahun yang lalu, ada tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan-teladan iman, seperti yang kita dengar di hari ini, Paulus dan Timotius, atau dalam sejarah kehidupan kita, juga ada orang-orang yang menjadi teladan-teladan iman kita. Pertanyaannya, lalu siapa pahlawan atau teladan iman zaman sekarang ini? Kita semua. Kita semua dipanggil Allah untuk menjadi teladan-teladan iman. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk hidup beriman, mengabdi bagi Tuhan di segala bidang kehidupan kita. Sehingga pada waktunya kelak, kita akan meninggalkan kesaksian yang baik, testimoni yang baik, teladan yang baik bagi orang lain. Sehingga betul-betul kalau kita meninggal, ada yang kasih sambutan, itu memang sambutan yang benar-benar mewakili diri kita yang sesungguhnya. Gitu. Karena kita dengar di sambutan duka kan pasti yang baik-baik ya yang disebutkan. Walaupun nanti dia punya keburukan-keburukan, tapi pasti tidak disebutkan pada saat seseorang meninggal. Tapi kita diingatkan bahwa harusnya ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, kita meninggalkan sebuah teladan iman yang baik. Tapi bukan jangan tunggu sampai meninggal ya. Sekarang ini sudah kesempatan untuk kita berbuat baik sebagai anak-anak muda. Sehingga ke depan kelak, kalau misalnya orang mendengar nama Satria misalnya, dia akan mengingat Satria sebagai seorang yang penuh kesetiaan mengabdi dalam panggilannya. Orang yang tekun mengembangkan kemampuan-kemampuannya lewat perbuatan, lewat kata-kata dan seterusnya. Atau ketika orang mendengar nama saudara-saudara, mereka akan mengingat hal-hal yang baik yang saudara-saudari tinggalkan sebagai sebuah teladan iman. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam semuanya yang kita lakukan dalam kehidupan kita, di akhir dari nasihat Paulus tadi adalah, lakukanlah itu semua dengan penuh kerendahan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena kita mampu melakukan itu bukan karena kita sendiri, tapi ada tangan Tuhan yang turut mengerjakannya bersama-sama dengan kita. Karena itu kita diminta tetap berpegang pada tangan Tuhan yang kuat itu, karena kita tidak bisa melakukannya sendirian.
Karena itu di akhir dari nasihat Paulus tadi dia menasihati Timotius, awasi dirimu, kuasailah dirimu. Jadilah orang yang rendah hati karena kau tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu sendirian. Tangan Tuhan yang kuat itu yang akan menopangmu untuk terus berjalan dan mengerjakan semua tugas-tugas panggilanmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sering lihat lukisan ini ya. Kalau bisa ditampilkan di layar infocus, lukisan yang judulnya A Helping Hand, tangan Tuhan yang menolong. Lukisan yang ditulis oleh Emil Rinov. Dia melukis seorang nelayan tua yang sedang duduk dalam perahu bersama dengan seorang gadis kecil yang duduk di sampingnya. Dan keduanya sama-sama menggenggam dayung yang sangat besar. Nelayan tua itu menatap gadis kecil itu dengan rasa sayang. Dia mengatakan kepada si gadis kecil bahwa gadis kecil itu boleh membantu mendayung perahu. Dan gadis itu begitu bersemangat untuk membantu sehingga dia merasa bahwa seolah-olah dia yang telah membantu melakukan tugas besar. Padahal jelas terlihat bahwa yang menggerakkan dayung berat itu adalah lengan nelayan yang kuat. Nah, saudara-saudara, dari ilustrasi ini kita diingatkan bahwa Tuhan menganugerahkan kita kesempatan untuk berpartisipasi dalam menjalankan pekerjaannya di dunia ini dan menjadi teladan-teladan iman. Namun jangan kita lupa kita tidak dapat melaksanakan semua tugas itu hanya dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Karena hanya dengan Allah yang bekerja di dalam kita, maka tugas-tugas itu dapat kita laksanakan. Sementara Dia meminta kita untuk menggenggam dayung, kita harus selalu sadar akan sumber kekuatan itu. Bahwa yang memampukan kita untuk melakukan semuanya dalam hidup kita, termasuk tugas-tugas panggilan ini adalah Allah sumber kekuatan kita. Saudara-saudara, di tengah berbagai macam tantangan pelayanan yang dihadapi dalam persekutuan anggota muda Klasis GKI Portnumba di sepanjang tahun 2024, mari kita tetap mendayung bersama dengan Tuhan di tengah badai dan tantangan pelayanan yang sedang kita hadapi di saat ini. Dan marilah kita terus berpegang pada tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Karena Dialah sumber kekuatan Tuhan. Sumber kekuatan bagi kita. Tangan Tuhan yang sama akan menuntun kita memasuki tahun pelayanan yang baru nanti tahun 2025, yang adalah tahun kesehatian. Bersama sehati bekerja dan membiarkan Tuhan menyempurnakan seluruh pekerjaan kita dengan tangannya yang kuat. Tuhan menolong dan memberkati kita lewat firman-Nya di saat ini. Amin.